Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana jika kita menghitung nikmat tersebut tidak ada satupun di antara kita yang dapat menghitungnya. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau dan kepada anak-anak beliau serta sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali membahas tentang kitab Al-Adab Al-Asharah, yaitu penjelasan 10 adab dalam Islam yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang mana beliau merupakan pengajar di Masjid An-Nabawi. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita berikut ini adalah tentang adab menguap. Setelah sebelumnya kita membahas tentang adab bersin, jadi perlu juga kita mengetahui apa saja adab-adab ketika menguap. Karena menguap itu merupakan hal alami yang dialami oleh manusia dan hal yang sangat sering dialami oleh manusia. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala al-musannif rahimahullah, penulis mengatakan as-sabi, yang ketujuh, ruddat tasa'ubu mastata'ta. Tolaklah menguap itu ketika engkau menguap, tolaklah menguap itu semampumu. Wa amsik biyadika ala fika, dan tahanlah mulutmu dengan menggunakan tanganmu. Tahan ketika menguap tersebut, gunakanlah tanganmu untuk mencegahnya atau menolaknya. Wala taqul dan jangan mengatakan suara yang gitu, atau suara yang panjang. Qala asy-syarihu waffaqahullah. Asy-syarih mengatakan, dzakarul musannifu waffaqahullahu al-adab as-sabiq min al-adab al-ashrah wa huwa yata'allaqu bi adabil tatha'ub. Kemudian penulis mencantumkan atau menuliskan di dalam kitab ini adab yang ketujuh dari 10 adab yang kita bahas, yaitu berkenaan dengan adab at-tatha'ub, adab menguap. Apa saja permasalahan di dalam adab menguap ini dan apa saja yang harus dan mesti kita ketahui ketika kita sedang menguap atau ketika kita menguap. Wa fihi thalathu masail. Adab-adab menguap ini ada 3 permasalahan. Fal mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah ruddat tasa'uba mastata'ta. Cegahlah atau tahanlah menguap tersebut semampumu. Wat tasa'ubu khuruju hawa'in minal fami duna nafkhin. At-tasa'ub atau menguap itu merupakan keluarnya udara dari mulut tanpa adanya tiupan, tanpa ada tiupan atau hembusan. Jadi at-tasa'ub itu bersin adalah keluarnya udara dari mulut tanpa ada tiupan atau hembusan. Fa idan dafa'a dzalikal hawa min jawfil 'abdi. Apabila udara itu atau udara yang dikeluarkan ketika menguap itu yang keluar dari mulut seseorang
umiro bi an yaruddahu. Kita diperintahkan untuk menahannya atau untuk menolak menguap tersebut. Ketika mulai menguap, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk menahannya. Waradduhu hasbuhu wa katsbuhu, yaitu cara menolaknya adalah dengan menahannya sebisa mungkin, agar tidak menguap terlalu lebar. Wa katsmuhu, dan menyembunyikannya sebisa mungkin. Fayaktumuhu mastata'a ila dzalika sabila, menyembunyikannya atau menahan menguap tersebut adalah dengan semampu kita, menurut semampu kita, tergantung kemampuan kita masing-masing. Apabila dia memang mampu untuk menolaknya dan menahannya secara totalitas, maka tidak mengapa ditolaknya. Namun apabila tidak mampu semua secara totalitas untuk menolak menguap tersebut, maka tidak mengapa untuk mengeluarkannya sedikit. Kemudian masalah yang kedua adalah wa amsik biyadika ala fika. Peganglah atau tahanlah menguap tersebut dengan menggunakan tanganmu. Letakkanlah tanganmu untuk menahan menguap tersebut, karena kita ketahui bahwasanya menguap tersebut datangnya dari setan. Kita ketahui bahwa menguap itu datangnya dari setan, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW menyebutkan at-tata'ubu minasyaitan, menguap itu berasal dari setan. Fa idza tata'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a, maka jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menahannya semampunya. Fa inna ahadakum idza qalaha dhahika syaitan, karena apabila salah seorang di antara kalian menguap, kemudian dia mengucapkan ha dengan suara yang keras, dhahika syaitan, maka setan pun tertawa. Dikarenakan at-tasa'ubu minasyaitan, dikarenakan bersin itu berasal dari setan. Ikbid biyadika ala fika, jadi karena menguap itu berasal dari setan, ketika engkau menguap, usahakanlah untuk menahannya sebisa mungkin, usahakanlah untuk menolaknya sebisa mungkin, dan letakkanlah tanganmu di tempat menguap tersebut, li'alla, tujuannya adalah agar tatamada fatawfuru faka ala wajhin mustashna, tujuannya adalah untuk menahan atau membuat mulut kita tidak terlalu lebar ketika menguap. Tujuan dari menutup mulut ketika kita menguap itu adalah agar mulut kita tidak terbuka lebar ketika kita menguap, yang mana kalau terbuka lebar nanti membuat wajah kita lebih jelek, lebih buruk, dan lebih tidak enak untuk dipandang. Dan hal-hal yang jelek inilah, atau perubahan yang terjadi di wajah kita, inilah yang disukai oleh setan itu. Makanya ketika engkau menguap dan mengatakan ha, maka setan pun tertawa dengan hal itu, mengejek kita dan mengolok-olok kita karena buruknya wajah kita ketika kita sedang menguap tersebut. Wa akmalu ma yusta'malu minal yadaini huna ma yunasibul hal.
Dan yang paling sempurna ketika kita menggunakan kedua tangan itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah fa in kana al-fammu mutayyaban laysat fihi raihah karihah. Apabila mulut kita itu bersih dan tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap ketika kita menguap, la yatasa'adu minhu ma yustaqdar, tidak ada yang hal-hal yang menjijikkan ketika kita menguap tersebut. Istamala yumnahu, maka tidak mengapa kita menggunakan tangan kanan kita untuk menutup menguap tersebut, untuk menutup ketika kita menguap tersebut. Ingat ya, jika mulut dalam keadaan bersih, jika mulut dalam keadaan tidak ada bau yang tidak sedap, maka gunakanlah tangan kanan untuk menutup udara yang keluar dari menguap tersebut. Namun perlu diperhatikan juga, wa in kana yakhruju minhu li'illatin aw ghairiha, dan apabila mulut kita mengeluarkan hal-hal yang menjijikkan atau hal-hal yang sifatnya kotor karena adanya penyakit atau lain-lainnya. Contohnya ketika dia menguap, biasanya dia mengeluarkan lendir karena ada penyakit dia yang sifatnya dia menjijikkan atau kotor. Apabila dilihat oleh orang lain, istamala yusrahu, maka dia menggunakan tangan kirinya untuk menutup tempat keluarnya menguap tersebut. Wal akmal, dan yang paling sempurna ketika kita menutup tempat keluar menguap tersebut adalah dengan menggunakan zahiril yad, menggunakan ini jangan menggunakan telapak tangan kita untuk menutup menguap tersebut, untuk menutup tempat keluar menguap tersebut, tetapi menggunakan yang di belakang ini, menggunakan yang di belakang ini. Duna batinil kaf, jangan menggunakan yang di telapak tangan kita, jangan begini, tetapi begini ketika menguap tersebut. Fayaqlibu yadahu wa yad'uha ala fihi, yaitu dia membalikkan tangannya seperti ini, kemudian dia menutupkannya atau meletakkannya di mulutnya. Li'alla tubashir batinil kaf, agar tidak langsung menyentuh ke sini, ke telapak tangan ini. Fa in kanatil kafful yumna kana yubashiru biha aqlahu wa syurbahu. Alasannya kenapa kita tidak menggunakan tangan kanan ini, karena kita biasanya menggunakannya untuk makan, untuk minum, dan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menutup tempat keluar menguap tersebut adalah menggunakan ini, belakang tangan kita. Fal aula alla yaj'al batinaha ala fihi, dan yang paling utama adalah agar tidak menggunakan ini, yang paling utama, yang paling afdol, tidak menggunakan telapak tangan. Wa in kanatil yusra kanat ahra biqalbi kaffihi, dan apabila kita kan tadi ada yang menggunakan tangan kanan, ada yang menggunakan tangan kiri. Jadi apabila yang menggunakan tangan kiri untuk menutup tempat keluarnya menguap tersebut, dia menggunakan tangan kiri, maka lebih pantas lagi kita untuk membalikannya, membuatnya seperti ini, membuatnya dari belakang ini. Alasannya kenapa? Wa an yubashira bi dhahiriha, karena untuk hal-hal yang tidak disukai oleh manusia atau hal-hal yang sifatnya kotor, maka menggunakan tangan kiri kita.
li'alla yakuna fi batniha syai'un mimma yastaqdar min ra'yati dafi hajatin wa izalatiha aw nahdalik. Agar kita, karena ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya yang buruk menurut kita, yang hal-hal yang menjijikkan itu. Wal mas'alatu tsalitsah, kemudian permasalahan yang ketiga dalam adab menguap ini adalah la taqul jangan mengatakan kalimat atau suara yang membuat mulut kita menjadi lebar atau membuat mulut kita ini menjadi semakin lebar karena perkataan itu. Fa innaka tasma'u, karena sesungguhnya engkau melihat apabila atau mendengar orang yang menahan bersinnya itu, dia akan mengeluarkan suara mengeluarkan suara atau karena menguap tersebut. Ada orang yang mengucapkan atau orang yang mengeluarkan suara ada juga yang mengeluarkan suara Tapi ini dua-duanya sama-sama tidak diperbolehkan hukumnya. Karena dalam hadis disebutkan tadi, idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah dia menahannya semampunya, dan janganlah dia mengucapkan wala yaqulanna fa inna madzalika syaitanu yadhaku minhu. Karena apabila ada seseorang yang menguap kemudian dia mengatakan maka setan pun akan tertawa. Setan pun akan tertawa melihat kelakuannya tersebut, melihat perbuatannya tersebut. Karena itu tadi, ketika seseorang menguap, raut wajahnya akan berubah menjadi lebih jelek, lebih buruk, sehingga itulah yang disukai oleh setan, melihat manusia lebih jelek dan lebih buruk. Makanya dia tertawa dengan kelakuan atau perbuatan yang kita buat. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menguap ini biasanya terjadi karena disebutkan di dalam suatu kitab, menguap ini terjadi bersama dengan beratnya badan, tambun, rasa santai, dan cenderung malas. Karena biasanya orang-orang yang malas lah yang sering menguap ini. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ada disebutkan oleh penulis di sini bahwasanya di antara perkara yang dapat melawan rasa kantuk atau rasa menguap tersebut adalah dengan mengurangi porsi makan dan mengurangi porsi minum kita. Kemudian ada satu adab lagi yang perlu diperhatikan tentang adab menguap ini adalah apabila kita sedang membaca Al-Quran, kemudian kita menguap, hendaklah menyelesaikan menguap tersebut, menyelesaikannya terlebih dahulu. Jangan sambil membaca Al-Quran, jangan menguap sambil membaca Al-Quran, karena bisa merubah bacaan kita, merubah bacaan ayat Al-Quran kita tersebut. Jadi selesaikan dulu menguap tersebut, baru baca kembali Al-Qurannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan karena pembahasan adab menguap ini sedikit. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya. Syukran, terima kasih, dan wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.